Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 14 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian mempelajari sebuah buku kecil yang berjudul Ashru Mujibatin Lin Najah, 10 penyebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Al-Barkah yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah memulai mempelajari muqaddimah yang disebutkan oleh penulis, yang mana di dalam muqaddimahnya kita telah membaca dan mempelajari bahwa seorang hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya dan mensucikan dirinya agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang dicontohkan oleh para khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang kelima. Sekarang kita membaca halaman yang keenam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa jaa an Abdullah ibni Rawahah radhiyallahu anhu annahu kana fi baitihi wa inda zawjihi fabaka فسألته ما الذي أبكاك قال
dzakartu qaula Allah azza wa jalla wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya fala adri anju minha am la fala adri ananju minha am la. Dari Abdullah bin Rawahah, beliau ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwa beliau berada di dalam rumah beliau bersama istri beliau. Lalu beliau menangis. Lalu sang istri bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71-72 yang artinya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah bagi Rabb kalian adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka bertekuk lutut. Ahibati fillah, maksud dari cerita ini adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau saat bersama istri beliau, kemudian beliau tidur di pangkuan istrinya. Dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan istrinya, tidur di pangkuan istrinya. Dan kemudian setelah itu beliau menangis. Setelah menangis, sang istri bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang suami menjawab bahwa aku mengingat ayat ini, surat Al-Maryam ayat 71-72. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah bahwa semua dari kita sampai para nabi alaihi wassalatu wassalam akan melewati as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, yaitu as-sirat ala jahannam mithli haddis sayf. Dia adalah sirat di atas neraka jahannam yang setajam pedang. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya di sini adalah sirat yang mana sirat tersebut lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Semua dari manusia akan menjalaninya, siapapun dia tidak akan bisa lepas dari hal tersebut. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah mendatangi sirat sudah pasti. Yang belum pasti, tsumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini belum pasti. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu beliau menangis karena memikirkan apakah beliau termasuk orang-orang yang bisa selamat saat berjalan di atas sirat. Karena mendatangi sirat sebuah kepastian, sedangkan
lewat dan selamat di atas sirat belum pasti. Itu yang membuat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menangis. Kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau banyak sekali menyebutkan riwayat-riwayat pada ayat ini. Di antara riwayat yang disebutkan adalah bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Inna ikhtalafna fil wurud." Yang artinya kita akan berbeda-beda saat jalan di atas sirat. Yaridunaha jami'an, tapi seluruh dari kita akan melewati sirat. Seluruh dari kita akan melewati sirat. La yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Tidak ada yang tersisa dari seorang yang ahli ibadah ataupun ahli maksiat kecuali akan melewatinya. Nah, di sini ada dua tafsiran oleh para ulama. Wariduha pada ayat disuruh adalah menjalani sirat. Sirat itu adalah jembatan terbentang di atas neraka jahanam. Ada yang menafsir wariduha, mereka masuk ke dalam neraka. Bukan hanya sekedar berjalan di atas sirat, tetapi masuk ke dalam neraka. Jadi baik yang mukmin atau yang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah yang menafsiri bahwasanya mereka akan jalan di atas sirat, cuma di bawahnya adalah neraka jahanam. Fatakunu 'alal mu'mini bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim hatta inna lin-nari dhadijan min bardihim. Nah, ketika ditafsiri bahwa tidak ada di antara kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka, maka neraka itu atas orang-orang beriman nanti menjadi dingin dan keselamatan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai saking dinginnya api neraka itu mempunyai nafas karena saking dinginnya. Thumma yunajjillahu alladhina taqaw wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiha. Nah, lalu karena dia sudah masuk, maka orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang berbuat zalim, bermaksiat, maka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini banyak sekali para ulama salaf yang sering memikirkannya dan juga mempunyai rasa takut terhadapnya. Seperti misalkan disebutkan bahwa Abu Maisarah radhiyallahu anhu idza awa ila firasyih, Abu Maisarah jika beliau ingin tidur, qala ya laita ummi lam talidni thumma yabki. Beliau mengatakan, alangkah indahnya jika ibuku belum melahirkanku. Kemudian beliau menangis. Faqila ma yubkika ya Aba Maisar. Lalu beliau ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Maisarah? Kemudian Abu Maisarah rahimahullah berkata, akhbarana anna wariduha walam nukhbar anna sadiruna anha. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kita bahwa kita akan melewatinya atau akan memasukinya sesuai dengan dua tafsiran tadi. Tetapi Allah belum memberitahukan kepada kita apakah kita bisa keluar darinya ataukah kita bisa melewatinya. Nah, ini semestinya hal-hal yang seperti ini harus kita contoh di dalam kehidupan kita pribadi. Saat mau tidur, kita berpikir, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita atau tidak?
Karena melewati sirat yang di bawahnya neraka itu sebuah keniscayaan, kepastian. Sedangkan keluarnya belum pasti. Atau tafsiran kedua, masuk ke dalam neraka sebuah kepastian, sedangkan keluar darinya belum pasti. Kemudian begitu juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, qala rajulun li akhihi al ataka annaka waridun nar? Qala na'am. Qala fa hal ataka anna sadiruna anha? Qala la. Qala fa fima adh-dhahik? Qala fa ma ru'ya dhahikan hatta lahika Allah. Al-Hasan Al-Basri bercerita, ada dua orang, seorang saudara berkata kepada saudaranya, apakah engkau sudah mengetahui bahwa engkau akan masuk ke dalam neraka? Engkau akan melewati sirat? Maka saudaranya menjawab, iya. Lalu apakah engkau sudah diberitahukan engkau akan bisa keluar, bisa melewatinya dengan selamat? Kemudian sang saudara berkata, tidak, kita belum diberitahu. Kepastian yang diberitahu hanya masuk ke dalam neraka. Lalu kata saudaranya tersebut, lalu kenapa ada tertawa, lalai maksudnya? Maka semenjak itu tidak pernah terlihat Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah tertawa sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين وهم قد بشروا بدخول الجنة فكيف الحال بمن بعدهم. Maka jika seperti inilah keadaan orang-orang as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, minas sahabah, dari para sahabat, fil bahthi an mujibatin najah fid darain, dalam mencari tentang hal-hal yang menyebabkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa hum qad busyru bidukhul jannah, padahal mereka sudah diberikan kabar gembira dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dijamin oleh syariat Islam bahwa mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terutama, 10 orang dari para sahabat masuk ke dalam surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair bin Al-Awwam fil jannah. 10 orang. Lalu setelah itu seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum Muhajirin dan Ansar dijamin masuk surga, dijamin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang-orang generasi pertama dari kaum Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah telah menyediakan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalam. Mereka dijamin masuk surga. Begitu juga dalil bahwa para sahabat seluruhnya dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Setiap dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dijanjikan surga. Surah An-Nisa ayat 95. Akan tetapi mereka meskipun demikian, mereka tetap mencari bagaimana bisa selamat di dunia dan di akhirat.
Maka kalau keadaan para sahabat begitu, fa kaifal hal biman ba'dahum? Bagaimana keadaan orang-orang setelah mereka? Kita-kita yang tidak ada jaminan sama sekali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya harus lebih bersemangat untuk mencari sebab-sebab agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wa hadhihi risalatun mujazah harastu fiha ala al-isyarati ila 10 umur. Ini adalah sebuah tulisan ringan yang aku bersungguh-sungguh di dalamnya untuk memberikan isyarat kepada 10 perkara. Tu'addu min abrazil umuril 'azimati allati tahsulu biha an-najatu lil 'abdi. Yang dianggap sebagai perkara-perkara yang paling penting yang dengannya akan mendapatkan keselamatan bagi seorang hamba. Hariyun bi kulli muslim an yajtahida fi ta'allumiha wal 'amali biha. Maka seyogianya bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh mempelajari 10 ini dan mengamalkannya. Wasuluki masalikiha, dan menjalani jalan-jalannya. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahli wa ikhwani, dan mengajarkannya bagi siapa yang ia sanggup untuk mengajarkannya kepada istrinya dan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Liyafuza bin najati fid dunya wa yaumil qiyamah, agar ia mendapatkan kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa yadhfara bis sa'adatil abadiyah fi jannatin na'im, dan akhirnya mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa inna da'watal ibad ila an-najati wa tamhida turuqiha wa tadhkira bimujibatiha hadyun qa'im. Karena mendakwahi para hamba agar selamat dan menyediakan jalan-jalannya, mengingatkan konsekuensi-konsekuensi yang menyelamatkannya, ini adalah petunjuk yang ditunjuki dalam syariat Islam. Wa sunnatun madhiyah, dan ajaran yang tetap dalam agama Islam. Artinya mendakwahi orang ini adalah sebuah ajaran Islam. Jadi pembelajaran ini jangan hanya sampai kepada diri kita, tetapi bagaimana anak, istri kita juga mendapatkan pelajaran ini. Kalau seandainya mungkin mereka hari Sabtu pagi masih sekolah, maka besok ajarkan ini kepada anak-anak kita dengan bahasa yang mereka mudah paham. Kama jaa fil Qur'an, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najah wa tad'unani ila an-nar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai kaumku, mengapa aku mendakwahkan kepada kalian kepada keselamatan dan kalian mengajakku kepada neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para nabi, dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama dalam Islam, mengajak, mendakwahi orang agar selamat di dunia dan di akhirat. Waqad qila ma balu dinika tarda an tudannisa wa thawbuka ad-dahra madsulun min ad-danas. Dan ada pepatah mengatakan, mengapa agamamu engkau ridhai untuk dikotori, sedangkan pakaianmu engkau selalu cuci dari kotoran. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, tetapi engkau tidak jalan pada jalan keselamatan tersebut. Ketahuilah bahwasanya kapal tidak akan berlayar di atas daratan. Artinya kalau seandainya orang ingin selamat, jalanlah di jalan keselamatan. Kalau seandainya ada orang ingin selamat,
masuk surga, jalanlah jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang berangan-angan masuk ke dalam surga tetapi tidak mengamalkan apa yang jalan yang menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla nahaja lil 'abdi tariqan najah. Ini ada sesuatu yang menarik. Ada penjelasan dari para ulama salaf. Kalau tidak salah dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, beliau ditanya, "A usabbih am astaghfir?" Apakah amalan yang aku harus lakukan? Apakah aku memperbanyak untuk bertasbih? Subhanallah, subhanallah. Ataukah aku memperbanyak untuk beristighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Al-thawbu idza kana wasikhan fal-ghuslu afdal min at-tatayyub. Pakaian kalau kotor itu lebih baik dibasuh dibandingkan diberikan minyak wangi. Maka orang melihat dirinya, kalau seandainya dirinya banyak maksiat, maka beristighfarlah lebih dia perbaik. Terutama yang berumur 40-an ke atas, amalannya memperbanyak istighfar. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hidupnya, beliau ketika ruku' dan sujud senantiasa membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Untuk mengamalkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat An-Nasr turun setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. 3 tahun lagi Nabi meninggal. Berarti umur beliau pada saat itu 60 tahun. Maka kita sebagai manusia, apalagi yang umurnya sudah 40 ke atas, sudah campur baur tuh maksiat, dosa, ketaatan, maksiat, campur baur, susah untuk dihitung. Tapi kita tak yakin betul dosa dan maksiatnya lebih banyak. Maka amalan istighfar lebih utama. Meskipun tidak juga meninggalkan 4 kalimat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi istighfar lebih banyak kita lakukan. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi, ma balu dinika tarba antu dan nisa. Kenapa engkau ridha agamamu engkau kotori, wa thawbuka ad-dahra maghsul min ad-danas. Sedangkan setiap hari engkau cuci pakaian. Memperhatikan penampilan pakaian, akan tetapi penampilan iman tidak dia perhatikan. Fa inna Allah azza wa jalla nahaja lil 'abdi tariqan najah wa fataha lahu abwabaha wa 'arrafahu turuqa tahsilis sa'adah wa a'tahu asbabaha wa hadzarahu min wabali ma'siyatihi wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairi syu'maha wa iqabaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan, metode untuk seorang hamba agar selamat. Allah sudah membukakan pintu-pintu jalan tersebut, dan Allah sudah mengenalkan kepada hamba jalan-jalan untuk menghasilkan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada hamba sebab-sebab agar bisa selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan keras tentang bahaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memperlihatkan dari cerita-cerita para umat-umat terdahulu bagaimana akibat maksiat. Semestinya itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi di sini para ikhwah, kita cuma berusaha mengikuti. Tugas kita cuma berusaha mengikuti. Setelah mempelajarinya, berusaha untuk mengikuti.
Tidak perlu kita membuat jalan yang baru. Tidak perlu kita berpikir panjang untuk bikin jalan agar selamat. Kita cuma berusaha mempelajari jalan itu. Oh, ini jalannya. Kemudian kita berusaha menjalaninya. Itulah konsep hidup seorang muslim. Dan dengan begitu dia akan selamat. Tidak susah-susah. Tidak perlu kita mendatangkan ahli untuk membuat jalan. Enggak. Kita cukup mempelajari jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu ada 4. Yang pertama, jalan tauhid. Yang kedua, jalan sunnah. Yang ketiga, jalan hal-hal yang diwajibkan. Yang keempat, jalan mustahabbat. Jalan hal-hal yang dianjurkan. Jalan tauhid kebalikannya syirik. Jalan sunnah kebalikannya bid'ah. Jalan hal-hal yang diwajibkan gandengannya adalah amalan-amalan sunnah. Dan yang keempat, ibadah-ibadah yang kita kerjakan dan hukumnya sunnah. Itulah 4 jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, "Waqad ahsanal qail wa hasratah taqaddal umru wan saramat." Alangkah ruginya aku, umur bertambah dan sudah semakin tua. Wan saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasal. Dan saat sudah tua, ini perhatikan, yang hanya ada 2, lemah dan malas. Saat sudah tua, yang hanya ada cuma 2, lemah dan malas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap lemah dan malas. Kalau sudah tua seperti itu yang ada pada diri kita. Terutama lagi yang tidak terbiasa di masa mudanya untuk beribadah. Jangan pernah berharap yang masa mudanya tidak dibiasakan untuk ibadah, kemudian masa tuanya ahli ibadah. Jangan pernah berharap. Li'anna an-nafsa tata'awwad bima'tada alaih. Karena sejiwa kita ini akan terbiasa dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Yang apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Wal qaumu qad akhadhu darban najah wa qad saru ila al-matlabil a'la ala mahal. Sedangkan orang-orang yang berlomba-lomba dahulunya di masa muda telah mengambil jalan keselamatan dan sudah menggapai tujuan paling tinggi, dan mereka jalannya cuma pelan-pelan. Sama seperti orang kalau di kebiasaan hari-harinya tidak pernah baca Quran, tidak pernah menghatamkan Al-Quran per bulannya misalkan, kemudian setelah itu dia ingin agar nanti bulan Ramadan dia kejar per 3 hari hatam atau per 7 hari hatam, nggak akan bisa. Bisa mungkin sekali, habis itu merasa lelah karena sangat berat. Sedangkan yang sudah kebiasaannya baca Quran setiap malamnya sekian, maka di dalam bulan Ramadan dia tidak memerlukan effort yang begitu kuat karena sudah mempunyai kebiasaan. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam dan berkah dan nikmat atas hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
para kerabatnya, sahabatnya seluruhnya. Dan asal dari tulisan ringan ini adalah sebuah kajian ceramah agama yang beliau sampaikan di Masjid Birrul Walidain di kota Tabuk pada tanggal 22 bulan 8 tahun 1435 Hijriah. Kemudian setelah itu sebagian murid-murid Syekh mentranskrip dari ceramah tersebut dan jadilah buku yang ringan ini. Baik. Sekarang kita masuk kepada al-mujibul awwal. Penyebab pertama keselamatan. Tauhidullahi azza wa jal wa ikhlasud dinilah. Yang pertama, penyebab keselamatan adalah mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, tauhid diambil secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid diambil secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu satu-satunya. Ini arti tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu satu-satunya. Adapun tauhid secara istilah syariat adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Tauhid secara istilah syariat ifradullah bima yakhtassu bihi. Artinya menjadikan Allah satu-satunya dan memiliki kekhususan yang dimilikinya, memiliki kekhususan yang dimilikinya. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, ar-rububiyah. Ar-rububiyah artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan ini ada 3. Yang pertama, al-khalqu, penciptaan. Kemudian al-mulku, kerajaan. Kemudian at-tadbir, pengaturan. Inilah yang disebut dengan kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Yang pertama yaitu ar-rububiyah, kekuasaan. Kekuasaan mencakup penciptaan, menjadi penguasa, kemudian mengatur. Penciptaan seperti menghidupkan, mematikan, memberi pengaturan seperti hujan, panas, ya, menumbuhkan, itu penciptaan. Mematikan, itu penciptaan, ya. Kemudian hal yang khusus milik Allah yang lainnya adalah al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya adalah ibadah.
khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Segala macam jenis ibadah hanya Allah yang memilikinya. Seperti ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti baca Quran, berdoa, berzikir, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berkaitan dengan qalbu, perasaan, seperti misalkan bersyukur, bersabar, rasa takut, khauf, rasa harap, roja, kemudian tawakal, bersandar hati kepada Allah dalam kebaikan dan juga menjauhkan diri dari mudarat, dan macam-macam dari ibadah-ibadah qalbu, dan juga ibadah-ibadah anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Itu ibadah-ibadah khusus milik Allah, menjadikan Allah satu-satunya memiliki kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan yang dimiliki oleh Allah diantaranya al-uluhiyah, yaitu ibadah, rububiyah, uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah yaitu al-asma wa sifat. Kekhususan yang dimiliki oleh Allah adalah al-asma wa sifat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Hanya Allah yang memilikinya, dan sifat-sifat yang ulia, yang maha tinggi tanpa kekurangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tauhid. Ini yang akan menyelamatkan kita dari 3 macam kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Yang paling penting adalah ini. Nomor 2, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, orang-orang kafir Quraisy, gara-gara perkara ini. Ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini tauhid. Tauhid yang paling ditekankan ini. Uluhiyah. Peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh tadi mengatakan apa? Al-mujibul awal, penyebab pertama keselamatan adalah tauhidullah azza wa jalla. Inilah makna tauhid. Dan sekali lagi saya ulangi, yang ditekankan dari tauhid ini adalah al-uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya memiliki ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah hak khusus milik Allah. Makanya kesyirikan yang kebalikan dari tauhid itu adalah kezaliman sangat besar. Mengapa? Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Mengapa? Karena dia sudah memalingkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Apa itu hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah? Uluhiyah, ibadah. Ya, ibadah. Bahkan Abdullah bin Abbas berkata, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada. Ingat baik-baik kata Abdullah bin Abbas, setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an maknanya tauhid. Itu
faedah penting dari Abdullah bin Abbas. Setiap kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah mentauhidkan Allah. Kita ambil contoh misalkan ayat surat Al-Bayyinah ayat 5. Bapak Ibu juga sudah hafal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah di sini maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Al-Kafirun, ayat yang Bapak Ibu juga hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ibadah. Aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Artinya aku tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mentauhidkan Allah. Aku tidak mengerjakan ibadah kecuali dengan tauhid, beda dengan ibadah kalian. Aku tidak mengerjakan ibadah kecuali dengan tauhid, beda dengan ibadah kalian yang menjadikan antara kalian dengan Allah perantara. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian di sini penting, penulis mengatakan wa ikhlasuddini lillah, dan mengikhlaskan ad-din. Ad-din di sini banyak maknanya dalam Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud dalam perkataan ini ad-din adalah kayak dalam surah Al-Fatihah. Apa ayatnya? Maliki yaumiddin, yang artinya raja di hari pembalasan. Berarti ad-din di sini adalah pembalasan, bukan itu yang kita maksud. Seperti misalkan juga Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Apa din di sini yang dimaksud? Din yang dimaksud di sini adalah amalan. Karena arti din banyak dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah amalan. Seperti firman Allah berbunyi, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, tidak akan diterima darinya. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai din, selain Islam sebagai din, sebagai amalan, tidak akan diterima darinya. Maka perhatikan baik-baik. Yang saya maksud adalah ketika penulis mengatakan ikhlasuddin lillah, betul di situ ya? Ikhlasuddin lillah, yaitu mengikhlaskan ad-din. Ad-din di sini artinya apa? Amalan. Ikhlasuddin lahu. Lahu itu artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang patut kita perhatikan, apa itu ikhlas? Al-ikhlas secara bahasa apa? Diambil dari 3 huruf dasar, khalasa, ikhlas. Ya, ikhlas secara bahasa diambil dari 3 huruf dasar, kha, lam, dan sad. Baik. Apa arti ikhlas secara bahasa? Artinya adalah an-nazahah. Artinya kesucian. As-safa. Afwan. As-safa, kebersihan. An-naqa, kemurnian. Inilah arti ikhlas secara bahasa. Lebih mudah dari 3 ini, murni. Tidak ada campuran atau kotoran. Itu ikhlas secara bahasa. Berarti amalan yang ikhlas, artinya amalan yang tidak ada campuran dalam niatnya dan tidak ada kotoran di dalam niatnya. Itu ikhlas secara bahasa. Taib, ikhlas secara istilah syariat. Sebelum saya masuk kepada istilah syariat, duduk dulu.
Apa maksud ikhlas? Saya akan menyebutkan imajinasi tentang ikhlas. Imajinasi itu betul nggak bahasa saya? Apa arti imajinasi? Imajinasi itu hayalan. Lebih tepat bukan hayalan sih, mungkin ilustrasi. Ya, kalau ilustrasi itu apa? Ilustrasi adalah gambar tambahan berupa contoh, ya. Tambahan berupa contoh. Ilustrasi ikhlas. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagian orang mengilustrasikan ikhlas dengan cara, ente kalau ingin tahu makna ikhlas itu, saat ente buang air besar, keluarkan apa yang ingin dikeluarkan, habis itu tidak memikirkan apa yang sudah dikeluarkan. Itu ikhlas banget, saudara. Ini adalah merendahkan kata ikhlas. Allah tidak memilih kata ikhlas kecuali ikhlas itu memiliki makna yang sangat dalam. Karena sinonim-sinonim dari ikhlas sangat banyak. Tetapi mengapa Allah milih kata ikhlas? Karena dia memiliki makna yang sangat dalam. Maka ilustrasi yang benar kita ambilkan dari Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 66. Saya bacakan ayatnya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Surat An-Nahl ayat 66. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak seperti onta, sapi, kambing, itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Pelajaran tentang ikhlas. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang ikhlas. Susu yang di sini diterjemahkan murni, bersih. Padahal kalau kita memerah puting susu, ya, puting susu kambing, puting susu onta, puting susu sapi, kita memerahnya, itu sebenarnya keluar antara min baini farthin wadam. Farth, mohon maaf, tahi dan darah. Diperah keluar susu. Susunya murni. Makanya Allah menyebutkan labanan khalisan, susu yang bersih, yang murni, tidak tercampur dengan kotoran. Maka kalau seandainya dia tidak tercampur dengan kotoran, apa? Sa'igan lisyaribi, cocok untuk diminum. Ya, saya pernah di Arab Saudi lagi umroh, kemudian dibawa oleh travelnya ke peternakan onta gitu, diperah langsung, kemudian diminum langsung. Sa'il lisyari, karena dia murni. Begitulah amalan yang ikhlas, pantas untuk diterima. Nah, itu ilustrasi ikhlas yang paling cocok disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Sekarang apa pengertian ikhlas secara istilah syariat? Pengertian ikhlas secara istilah syariat adalah banyak ya, pengertian ikhlas banyak disebutkan oleh para ulama. Tapi saya akan ambil pengertian yang paling mudah dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat ikhlas itu gimana sih? Sedekah ikhlas itu gimana sih? Gitu. Karena itu kan mujib al-awwal. Itu adalah penyelamat pertama. Kita harus tahu bagaimana bisa mengamalkannya. Kemudian berdoa yang ikhlas itu gimana sih? Gitu. Ya, minta tolong isti'anah, minta perlindungan isti'anah
minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, minta kebaikan, istikharah, minta hujan, istisqa. Yang ikhlas itu gimana? Karena itu kan ibadah. Ibadahnya harus ikhlas. Ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan agama, amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengertian-pengertian, di antaranya misalkan pengertian Imam Al-Qayyim, taswiyatu al-zahir fil batin, menyamakan antara keadaan yang di hadapan khalayak ramai dengan saat sendirian. Nah, itu kalau sama prosentasenya, kekhusyuannya, berarti dia ikhlas. Ya. Tapi kita akan ambil yang mudah dipahami. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, pengertian ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Istilahan, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazin siwa. Bahasa Indonesianya dicatat ya. Bahasa Indonesianya catat aja. Saya diktekan karena tidak cukup papan tulisnya. Yang artinya, kamu tidak menuntut seseorang yang menyaksikan atas amal ibadahmu selain Allah. Tidak menuntut seseorang yang menyaksikan atas amal ibadahmu selain Allah. Dan tidak berharap ada yang memberikan pahala atas amal ibadahmu selain Allah. Itulah ikhlas. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberi ganjaran pahala kecuali oleh Allah. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Nah, kemudian praktek ikhlas ada dua macam. Praktek ikhlas. Yang pertama, berharap pahala hanya dari Allah. Yang kedua, menunjukkan niat hanya untuk Allah. Yang pertama, berharap pahala hanya dari Allah. Yang kedua, menunjukkan niat hanya untuk Allah. Kita ambil contoh yang berharap pahala hanya dari Allah. Seperti apa? Sholat, puasa. Ngapain coba kita takbiratul ihram, kemudian salam, ruku, nungging, sujud, selesai? Ngapain? Nggak ada tujuannya kecuali ingin pahala dari Allah. Itu contoh praktek pertama ini. Puasa juga ngapain coba? Kita dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari menahan makan minum yang mubah, yang enak kita tahan. Tidak ada niatan lain kecuali ingin pahala dari Allah. Ini contoh. Haji, keluar biaya banyak, keluar tenaga banyak, untuk apa? Tidak ingin pahala kecuali dari Allah. Itu ikhlas. Itu praktek pertama. Praktek yang kedua apa tadi? Menunjukkan niat hanya untuk Allah. Contoh misalkan, ketika seseorang berdoa, minta tolong, berdoa minta perlindungan, berdoa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, berdoa minta
hujan, berdoa minta kebaikan, maka dia tujukan doanya hanya untuk Allah. Nah, itu praktek yang kedua. Jadi praktek ikhlas ada dua macam. Berharap pahala hanya dari Allah dan menunjukkan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini sinonim dengan tauhid. Jadi kalau seandainya dikatakan gimana gambarannya Ustaz? Begini. Tauhid adalah bagian besar. Salah satu poin dari tauhid adalah ikhlas. Mentauhidkan Allah kan ada tiga. Menjadikan Allah satu-satunya yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, rububiyah. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia, asma wa sifat. Dan yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak memiliki ibadah. Disinilah ikhlas. Paham sekarang ya para ikhwah? Itulah keikhlasan. Nah, ini beda dengan yang sering dikatakan oleh sebagian orang, hilang sendal di masjid misalnya, udah ikhlasin aja deh. Hah? Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, itu adalah sinonimnya ridha. Udah ridhain aja. Paham sekarang? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Habis waktunya. Saya tadi agak terlambat karena satu dan lain hal. Ada yang ingin bertanya? Silakan, dipersilakan. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Iya, itu benar. Di beberapa tafsiran disebutkan itu bahwasanya yang dimaksud dengan adz-dzalimin adalah orang-orang kufar. Ya, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 70-71, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidz-dzalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya paling pantas di neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Zalim di sini bisa dimaksudkan orang-orang yang musyrik, bisa. Akan tetapi kalau kita lihat praktek para sahabat, nah disinilah salaf. Disinilah para salaf. Ketika ada ayat yang turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para sahabat ketika memahami kezaliman ini, mereka langsung protes, bukan protes, menyanggah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Susah sekali ayat ini untuk dipraktekkan. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman para sahabat, kezaliman yang dimaksud adalah berbuat dosa, bukan hanya kekufuran dan kesyirikan. Ya. Makanya para sahabat setelah itu seperti Abdullah bin Rawaha, kemudian Abu Maisarah, mereka menangisi dosa, menangisi bagaimana nasib kita kelak. Dan saya berpesan pada ikhwan, jadilah orang yang berorientasi akhirat. Apa itu orang-orang berorientasi akhirat? Orang yang selalu terpaut kolbunya dengan kehidupan akhirat. Apakah saya selamat nanti?
Itu orientasi akhirat. Nggak mesti harus miskin, nggak mesti harus kere, nggak mesti harus tidak mandi, nggak mesti harus tidak bagus penampilan, tidak. Tapi artinya nanti saya selamat nggak ya di akhirat? Itu namanya berorientasi akhirat. Dan itulah warisan Nabi, para sahabat, para tabi'in dan salafus salih yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi maksudnya seperti itu, bukan hanya untuk orang-orang kafir saja. Tapi ada tafsiran yang seperti itu, wallahu a'lam. Sebelum hijrah saya pernah berkata, seandainya ada Tuhan selain Allah yang bisa diajak ngomong atau curhat, saya akan pilih Tuhan yang itu, karena yang saya tahu Allah tidak bisa diajak bicara. Dan waktu itu sedang banyak-banyak masalah, tapi mau curhat sama siapa? Karena Allah ajak bisa bicara, ogah bisa bicara. Apakah saya salah dosa berkata seandainya? Kalau seandainya ini di dalam hati, maka masih dimaafkan. Tapi kalau seandainya sudah terucap lewat lisan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ala kullin, bagaimanapun seorang jika ingin menyampaikan unek-uneknya, perasaannya, keluhannya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai berbuat yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa permintaan yang kita ingin minta, sampaikan. Ya, sampaikan apa yang kita ingin minta. Bahkan Allah murka kalau tidak diminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka atasnya. Bahkan Allah mengancam yang tidak berdoa, yang tidak bermunajat kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang sangat lemah yang tidak sanggup untuk berdoa. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a, kata Rasulullah SAW. Manusia yang paling lemah yang tidak sanggup untuk berdoa. Dan ayat yang tadi saya sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Termasuk daripada kesombongan paling buruk adalah yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Allah yang menghidupkan dia, mematikan dia, memberi pahala kepada dia, rezeki, kehidupan, kematian, kesehatan, penyakit. Tapi dia tinggalkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan. Bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Hadza tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am." Ini adalah sebuah kegilaan. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah gila. Dan termasuk dari cabang kekufuran nikmat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jika belum diucapkan, maka tidak mengapa. Tetapi jika sudah diucapkan, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma lam tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkanku atas umatku selama dia belum berbicara. Wallahu a'lam. Saya sudah 10 tahun mengurus suami sakit dan saya banyak dosa. Datang suami karena suka marah, dan ujian lain bagaimana agar saya terhapus dari dosa. Maka jawabannya, subhanallah ya, saya yakin ibu yang mengurus suaminya ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu imannya kuat, maka dipilih oleh Allah untuk mengurus suami. Yang sebenarnya ibu berhak untuk mengajukan khulu, mendapatkan suami yang sehat, hak itu. Dan itu bukan sebuah istri yang kurang ajar. Kalau seandainya suaminya sakit, maka dia berhak untuk menggugat cerai, mendapatkan suami yang sehat, berhak dia. Tetapi sudah 10 tahun dia mengurus suaminya yang sakit, maka saya yakin sekali mudah-mudahan itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi din." Seseorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Fa in kana fi dinihi
salabah, kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan iman, maka dia akan diuji dengan ujian yang berat. Fa in kana fi dinihi riqqah, kalau seandainya di dalam dirinya ada ketipisan iman, maka ujiannya sedikit. Makanya perhatikan diri masing-masing yang hidupnya nyaman, lapang, doa sekali dapat. Jangan-jangan itu tanda tipis iman. Karena ini hamba tidak pantas untuk diuji dengan berat-berat. Lihat para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat adalah para nabi. Paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Maka saya nasihatkan, bersabarlah mengurus suami. Dan ketika suami mengatakan aku ridha atasmu, maka saat itu surga di tangan istri tersebut dengan izin Allah SWT. Konsep menjadi istri kan cuma dua. Kaifa anti lahu, kata Rasulullah. Bagaimana sikapmu wahai istri kepada suami. Yang kedua, fanduri aina anti minhu. Perhatikan perasaan suamimu kepadamu. Itu konsep menjadi istri yang sukses. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Yang kedua, apa perasaan suamimu terhadapmu? Jika ridha, fa innama huwa jannatuki wa nar. Sesungguhnya suami itu adalah surgamu atas neraka atau neraka. Maka meskipun kita sudah letih, capek mengurus suami yang sakit, maka pada saat itu sudah 10 tahun bersabarlah. Dan minta halal lah kalau seandainya ada perkataan, ucapan yang saat mengurusnya tidak sabar. Itu sebuah keniscayaan. Manusia kadang-kadang dia tidak sabar atas apa yang terjadi pada dirinya. Akan tetapi bersabarlah. Wallahu a'lam. Bagaimana agar kita benar-benar ikhlas dalam segala sesuatu yang kita lakukan? Karena ikhlas itu sepertinya mudah diucapkan, tapi pada prakteknya kadang sulit sekali. Betul. Ikhlas susah, tapi bukan mustahil. Ikhlas sulit, tetapi tidak mustahil. Karena kalau mustahil, berarti Allah telah memerintahkan sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia, dan ini tidak mungkin. Nah, bagaimana bisa ikhlas? Konsepnya, ini konsepnya, pengamalannya masing-masing ya. Konsepnya adalah kita harus mengetahui kebalikan dari keikhlasan, atau penyebab orang tidak ikhlas lah, gampangnya gitu. Penyebab orang tidak ikhlas, penyebab orang tidak memurnikan niat hanya untuk Allah, tidak memurnikan ingin dapat pahala hanya dari Allah, karena prakteknya kan dua tadi. Maka penyebab orang tidak ikhlas ada dua. Yang pertama, ingin pujian selain Allah. Yang kedua, ingin hadiah dari selain Allah. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, la yastami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa tam'i fima 'indan nas wa mahabbatun nas wa mahabbatu madhin nas illa kama yastami'ul ma' wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan dalam hati seorang hamba dengan dua hal. Ingin dapat pujian dari manusia, dan yang kedua ingin dapat hadiah dari manusia. Dua, pujian, hadiah. Hadiah ini macam-macam, harta, tahta, wanita. Ya, bukan harta, tahta, wanita Bambang, bukan. Harta, tahta, wanita. Yang pertama dulu kita urus. Ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan dari manusia. Maka caranya agar tidak ingin ini, agar ingin dapat pahalanya dari Allah, yakini baik-baik. Pujian, sanjungan, penghargaan dari manusia bentuknya relatif. Apa arti relatif? Tidak baku gitu, tidak statis gitu, dinamis.
Ya, kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Bahkan mungkin ada sebagian murid-murid yang kadang-kadang suka ngomongin ustadznya. Wah, ustadz sih itu ceramah bagus. Tapi belum sampai semenit sudah dicela. Ya, celaan, pujian manusia sangat relatif. Tapi pujian Allah absolut, tanpa batas. Maka cari yang tadi tanpa batas. Maka kita akan selamat dari riya, dari tidak ikhlas. Makanya saya sering mencontohkan gini. Siapa yang pensiunan ASN? Berapa tahun kerja, Pak? 36 tahun. Di tempat yang sama kerjanya. Coba bayangkan, Bapak ini masuk jam berapa? Jam 8. Keluar rumah jam berapa? Jam 5. Keluar rumah jam 5. Kemudian pulang jam berapa? Sampai rumah jam 5. 5 to 5. Ya, 5 to 5. Al-khamisah ila al-khamisah. Itu videonya si bapak kalau diputar dari mulai awal diterima kerja sebagai ASN sampai pensiun sangat membosankan. Begitu aja kerjaannya. 36 tahun tapi beliau istiqamah. Kenapa? Karena beliau ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji setiap tanggal 1. Kan arti ikhlas secara bahasa murni. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah ada pikiran mau diejek orang, dicela orang, bodoh amat, nggak ada urusan saya. Yang penting saya, dalam pikiran saya tanggal 1 saya gajian. Kerja, hujan, pantang menyerah, hujan panas, ban bocor, udah berapa kali tuh ban bocor 36 tahun. Ya, nggak tahu urusan. Kenapa bisa istiqamah? Karena dia murni untuk gaji per tanggal 1. Begitulah orang bisa istiqamah. Murni hanya berharap pahala dari Allah, tidak peduli dengan pujian sanjungan manusia. Karena pujian dari Allah absolut, tanpa batas dan pasti. Orang kalau dipuji oleh Allah, Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, fa ahibbah. Cintai engkau fulan tersebut. Fa yuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintainya. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Beliau bersuara di depan penduduk langit para malaikat. Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Cintailah dia. Fa ahibbuh. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Dicintai oleh penduduk langit. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian orang-orang penduduk bumi pun mencintai tanpa batas kecintaan. Itu kalau berharap pujian dari Allah seperti itu. Pujian manusia. Sekarang ceramah saya ini ada yang ustadznya lama sekali ceramahnya, udah lapar nih Ustaz. Lapar. Ada yang terus Ustaz. Ya, relatif manusia. Itu satu. Yang kedua, apa tadi penyakitnya? Ingin dapat. Bagaimana cara menanggulangi penyakit ini agar ikhlas? Yaitu kata Imam Al-Qayyim, iqta' bisikin. Engkau putuskan itu dengan keyakinan bahwasanya apapun yang engkau inginkan dari manusia tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Berharaplah hanya pahala dari Allah. Apapun. Nah, Bapak Ibu, wallahu a'lam. Begitu cara ikhlas. Itu konsepnya, pengamalannya belum tentu. Apalagi yang berbicara di hadapan Bapak Ibu, mungkin orang yang paling tidak ikhlas. Tapi caranya seperti dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana agar kita selamat saat melalui sirat sedang
sudah banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan sebelum berumur 40 tahun. Maka jawabannya sama seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Ada seorang tua bertemu dengan Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad seorang ulama di kalangan tabi'i, dan beliau disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, karena saking ahli ibadahnya. Kemudian orang ini ditanya oleh Al-Fudail bin Iyad, "Kam anta?" Berapa umurmu? Sittuna sana. 60 tahun, wahai Abu Ali. Kunyahnya Abu Ali. Idzan anta tasiru mindu 60 sana ila Allah azza wa jalla. Sebenarnya engkau sedang berjalan selama 60 tahun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian Al-Fudail bin Iyad bertanya, "Ma tafsiru dzalik?" Tahukah engkau tafsiran apa yang kau ucapkan tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang ini menjawab, "Fassir lana ya Abu Ali." Berikan tafsirnya untuk kami wahai Abu Ali. Apa tafsiran dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi 'abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Sesungguhnya kita ini milik Allah sebagai hamba, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Itu maksudnya. Kemudian orang ini melihat dirinya, saya sudah 60 tahun wahai Fudail bin Iyad. Apa yang harus saya kerjakan? Sudah bercampur semua dosa, maksiat, pahala, dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk Allah, nyampur macam-macam. Famal hilah? Lalu apa yang aku harus kerjakan? Maka orang ini Abu Ali, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, menjawab. Kata beliau, ini perhatikan, ini amalannya. Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Sisa-sisa umurmu perbaikilah, maka dosa-dosamu yang telah lalu niscaya diampuni oleh Allah. Begitu konsepnya. Sisa-sisa umur, semua dari kita berdosa, Pak. Tapi perbaikilah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Saya adalah seorang istri yang seringkali menolak ajakan suami karena alasan satu dan lain hal. Namun dalam urusan rumah tangga saya selalu berusaha untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga yang baik. Pertanyaan, satu, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa enggan atau menolak ini, Ustaz? Walaupun penolakan itu juga kadang karena kesalahan suami juga. Dua, apakah amalan-amalan saya yang lain akan terhapus, tertolak atas sebab perbuatan saya kepada suami tersebut? Maka cara untuk menghilangkan, tidak mudah menolak ajakan suami agar minta dilayani di atas ranjang adalah harus diingat baik-baik bahwa salah satu kewajiban istri yang paling besar adalah taat kepada suami. Dan ketaatan salah satu yang paling harus dilakukan adalah taat untuk diajak bergaul. Taat untuk diajak bergaul. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik? Beliau menjawab, allati tasurruhu idza nazar, yang membahagiakan suami jika sang suami melihat kepada istrinya. Wa tuti'uhu idza amar, dan mentaati suami jika sang suami memerintahkannya. Maka itu salah satu hal yang patut diperhatikan oleh istri. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan sempurna menunaikan hak Allah. Ini perhatikan, wanita-wanita yang ahli sholat, tahajud, ahli baca Quran, hafal Quran, ahli sedekah, ahli ibadah macam-macam. Tidak akan sempurna seorang perempuan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suami. Bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah,
hak suami setelah hak Allah dan Rasulnya. Orang tua lebih kalah dibandingkan hak suami. Taib Ustaz, dia yang salah. Yang salah bukan berarti kemudian Anda terus bahkan terus-menerus menolak ajakan suami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau da'a ar-rajul imra'atahu falta'tihi wa in kanat 'ala tanmur." Seorang istri jika diajak oleh suaminya untuk bergaul, maka hendaklah layani meskipun sedang memanggang roti. Roti tidak bisa ditinggal. Karena kalau ditinggal rotinya hangus. Dan hangus gosong adalah sebuah sikap mubadzir. Tapi para ulama mengatakan meskipun mubadzir, tetapi ini lebih ringan dibandingkan sang suami berzina. Talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Ini perhatikan ibu-ibu yang sering menolak ajakan suami. Menghancurkan harta, gosong tadi adonan rotinya, itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami dalam perzinahan gara-gara tidak dilayani oleh istrinya yang halal. Itu satu. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW, "Lau da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi wa hiya 'ala qata falta'tihi falam tamna'hu nafsaha." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk bergaul di atas ranjang dan sang istri sedang berada di atas qatab. Qatab ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tempat duduk wanita yang hamil ingin melahirkan. Agar mudah melahirkan, mungkin tempat duduknya membuat dia ngangkang begitu sehingga mudah melahirkan. Allahu a'lam bentuknya bagaimana. Mungkin saat istrinya seperti itu, suaminya melihat. Mulai itu keluar imajinasinya. Asik juga nih. Padahal dia mau melahirkan. Maka jika sang suami ingin, wajib dilayani. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Wajib dilayani itu. Nah, kemudian yang kedua, arti qatab adalah tempat duduk di atas onta. Ini laki-laki ini kan kadang-kadang pikirannya traveling gitu. Pas istri naik di atas onta, asik juga nih. Di atas onta, wajib dilayani. Tentunya tidak di hadapan khalayak ramai. Nah, cukup, ini semakin panas sudah cukup. Ini yang bisa kita sampaikan, wallahu alam. Intinya ibu-ibu jangan sampai menyia-nyiakan sholatnya, sedekahnya, puasanya jika sering menolak ajakan suami di atas ranjang tanpa alasan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.